Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai eh, kalkulus modul 2, yaitu fungsi satu peubah. Nah, di materi ini pokok bahasan yang akan dibahas adalah definisi daerah asal atau domain, daerah nilai atau ring, dan operasi fungsi. Kemudian fungsi komposisi, dan yang ketiga itu adalah fungsi dan grafiknya, seperti fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi genap, fungsi ganjil, dan fungsi trigonometri. Dan yang keempat itu adalah menggambar grafik fungsi dan pergeseran. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai definisi daerah asal atau domain, daerah nilai atau ring, dan operasi fungsi. Nah, sejarah dari fungsi itu pertama kali digunakan oleh Leibniz pada tahun 1673 untuk menyatakan ketergantungan suatu besaran terhadap besaran yang lainnya. Nah, contohnya misalkan pada fungsi sebuah lingkaran, rumus luas lingkaran itu adalah L sama dengan PR kuadrat, di mana R itu adalah jari-jari. Nah, bisa kita lihat di sini, eh, luas lingkaran itu tergantung pada besarnya R. Jadi di sini luas lingkaran itu eh, rumusnya itu adalah PR kuadrat. Nah, Pi ini itu adalah konstanta 3,14. Sedangkan R ini adalah jari-jarinya. Nah, R ini adalah yang berubah. Jadi tidak tetap. Nah, sehingga dikatakan bahwa L itu adalah fungsi dari R. Nah, secara umum jika suatu besaran Y bergantung pada besaran X, maka bisa dikatakan bahwa Y itu adalah fungsi dari X. Nah, sebagai contoh, misalkan saya mempunyai fungsi Y sama dengan 4X plus 1, atau bisa kita tulis Y sama dengan Fx. Nah, sekarang kita coba memasukkan beberapa nilai dari X. Nah, di sini saya punya 3 buah X. Yang pertama itu X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Nah, dari 3X ini kita masukkan ke dalam fungsinya, yaitu Y sama dengan 4X plus 1. Nah, sebagai contoh X sama dengan 2. Berarti di fungsi ini X-nya kita ganti dengan 2. 4 dikali 2, 8, ditambah 1, berarti 9. Berarti Y-nya sama dengan 9. Kemudian untuk X sama dengan 1. 4 dikali 1, 4. Ditambah 1, 5. Berarti Y sama dengan 5. Kemudian untuk X sama dengan 0. Berarti 4 dikali dengan 0, 0 ditambah 1, 1. Berarti Y sama dengan 1. Nah, dari hasil ini bisa dinyatakan bahwa Y menyatakan fungsi dari X. Kemudian besaran X disebut dengan peubah bebas. Kenapa? Karena yang berubah itu adalah nilai X-nya. Sedangkan Y itu disebut dengan peubah tak bebas. Kenapa? Karena nilai dari Y ini pasti tergantung dari besarnya X. Nah, di sini X disebut juga dengan independent variable atau bisa berdiri sendiri. Sedangkan Y itu disebut dengan dependent variable. Nah, nilainya tergantung dari besarnya X. Nah, kemudian selanjutnya adalah konsep domain, kodomain, dan ring. Nah, di sini saya punya sebuah himpunan. Di sini adalah sebuah himpunan A, kemudian ini adalah sebuah himpunan B. Nah, jika fungsi f memetakan A ke B, atau bisa kita tuliskan f titik 2 A memetakan ke B. Nah, itu artinya apa? Artinya himpunan A itu adalah sebuah domain atau variabel bebas. Nah, domain ini
disimbolkan dengan df. Nah, bisa kita lihat di sini domainnya nilainya berapa? Nilainya 1,2,3,4. Jadi anggota suatu himpunan itu cara menuliskannya itu diawali dengan kurung kurawal, kemudian antar anggota himpunan itu dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian untuk himpunan yang B itu disebut dengan kodomain. Nah, anggotanya adalah angka 1 sampai 10. Dan kemudian ring ini adalah hasil dari fungsinya, disimbolkan dengan simbol RF. Nah, di sini bisa kita lihat ringnya itu adalah yang berhasil dipetakan dari domain A. 1 dipetakan ke angka 3, 2 dipetakan ke angka 5, 3 dipetakan ke angka 7, dan 4 dipetakan ke angka 9. Jadi kalau kita lihat dari fungsi ini, yang dinamakan dengan domain itu adalah X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2. Sedangkan yang dinamakan dengan ring itu adalah hasilnya, Y sama dengan 9, Y sama dengan 5, dan Y sama dengan 1. Nah, sekarang contoh soal ya. Jadi misalkan kita mempunyai fungsi fx sama dengan x plus 2 dibagi dengan 3x plus 1. Nah, bisa kita lihat di sini x-nya itu sebenarnya bisa diganti dengan angka apapun. Nah, berarti apa? Berarti domainnya itu adalah seluruh angka. Nah, tapi kalau kita lihat dari fungsi ini adalah fungsi pembagian ya. Jadi fungsi pembagian itu 3x plus 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena nanti hasilnya jadinya tidak terdefinisi. Nah, makanya di sini domainnya itu bukan semua nilai bilangan, tapi domainnya itu dibatasi dengan 3x plus 1 ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini 3x plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Maka x tidak boleh sama dengan min 3. Jadi ini satunya pindah ke kanan, jadinya min 1. Kemudian ketemu x-nya, x sama dengan min 1/3. Kalau x-nya ini min 1/3, nanti 3 dikali min 1/3 ditambah 1 itu nanti hasilnya 0. Makanya di sini untuk nilai x-nya itu tidak boleh min 1/3. Nah, sehingga bisa kita tuliskan df atau domain itu adalah sebuah bilangan yang kurang dari min 1/3 dan sebuah bilangan yang lebih besar dari min 1/3. Intinya tidak boleh min 1/3. Nah, sekarang yang kedua itu kita mencari rings. Nah, cara mencari rings itu kita nyatakan persamaan ini itu dalam bentuk X. Jadi kalau saya mempunyai sebuah persamaan Y sama dengan X plus 2 dibagi dengan 3X plus 1, nah maka kita harus mencari nilai X-nya. Nah, caranya gimana? Caranya untuk persamaan yang ini, Y kita kalikan dengan 3X, kemudian Y dikalikan dengan 1. Jadinya 3XY ditambah dengan Y sama dengan X plus 2. Kemudian X-nya ini kita pindah ke kiri dan Y-nya kita pindah ke kanan. Nah, jadinya 3X min X. X-nya dari kanan ke kiri jadinya min,
kemudian sama dengan 2 min Y. Y dari kiri pindah ke kanan jadi min. Nah, sekarang kita faktorkan ya. Jadi ini X-nya kita keluarkan. Jadinya X dikali 3Y min 1 sama dengan 2 min Y. Nah, jadi X sama dengan 2 min Y dibagi dengan 3Y min 1. Nah, bisa kita lihat di sini hasil dari persamaan yang dinyatakan dengan Y itu di sini ada operasi pembagian. Operasi pembagian itu penyebutnya tidak boleh 0. Berarti apa? Berarti 3Y min 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti Y sama dengan Y tidak boleh sama dengan min 3. Y tidak boleh sepertiga. Nah, jadi kalau kita cari ringnya, berarti ringnya itu adalah semua bilangan yang kurang dari sepertiga dan semua bilangan yang lebih besar dari sepertiga. Atau bisa kita katakan bahwa bilangan itu tidak boleh sepertiga. Kenapa? Kalau sepertiga berarti nanti nilainya penyebut di persamaan ini itu nanti akan menjadi 0 dan tidak terdefinisi.